dengan Ibda Elvikara Putri, Satlantas Polresta Banjarmasin. Pada hari ini kita ada di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Pada saat ini kita ingin berbincang-bincang dengan Profesor Irfan untuk mengenai transportasi di Banjarmasin. Yuk kita langsung ketemu dengan Profesor Irfan ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan. Silakan. Kasih Pak. Yuk. Oke. Ya, saat ini kita sudah bertemu dengan Profesor Irfan ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Elvika ya. Selamat datang ke ruangan Fakultas Teknik. Kebetulan saya di sini. Selamat pagi Pak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ibda Elvika dari Satlantas Polresta Banjarmasin, ingin berbincang-bincang kepada Pak, panggilannya Profesor Irfan, tentang transportasi di Banjarmasin. Apakah Bapak bersedia untuk menyediakan waktu sejenak untuk saya membagi pertanyaan satu atau dua pertanyaan? Dengan senang hati. Ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Profesor Irfan. Sebelumnya saya ingin di Banjarmasin ini kita sudah tahu transportasi di Banjarmasin makin lama makin pesat Pak, sehingga menimbulkan kemacetan. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana pendapat tentang kemacetan berlalu lintas di kota Banjarmasin? Silakan Pak. Oke, baik, kalau kita berbicara tentang kemacetan ya sebenarnya ini adalah masalah yang klasik ya untuk kota-kota, apalagi sebagai kota metropolitan baru Banjarwakula itu dengan fokusnya kota Banjarmasin. Mau tidak mau kemacetan itu menjadi salah satu permasalahan yang harus kita tanggulangi. Ditanggulangi apa? Ditanggulangi bersama, artinya tidak hanya dari kepolisian, tetapi semua pihak harus sama-sama menjaga, kita mewujudkan bagaimana supaya kemacetan itu tidak terjadi. Nah, kalau kita melihat sebenarnya, kalau melihat perkembangan, setidaknya bahwa kita tetap penanganan terhadap kemacetan itu dilakukan secara dinamis. Dikarenakan apa? Karena pertumbuhan yang semakin meningkat. Nah, pada saat demand itu tidak kita batasi, mau tidak mau adalah pengaturan di simpang-simpang atau di spot-spot yang kemacetan tersebut itu perlu suatu evaluasi yang harus periodik dilakukan. Jadi bagaimana penyikapannya? Karena mau tidak mau dengan kondisi infrastruktur prasarana yang tetap, maka salah satunya untuk penanganan kemacetan itu adalah bagaimana kita manage terhadap spot-spot tersebut. Nah, yang pertanyaan selanjutnya Pak, kita kembali lagi pada kemacetan. Kemacetan dan pola jaringan jalan di kota Banjarmasin menurut Bapak sudah sejauh mana? Kalau kita kaitkan dengan pola jaringan, mau tidak mau sebenarnya tidak bisa diputuskan antara kemacetan dalam satu spot dengan jaringan jalan itu sendiri. Cuma kalau kita melihat di Banjarmasin memungkinkan masih kondisi dengan menggunakan jaringan jalan two way, artinya dua arah. Cuman beberapa spot memang harus kita perhatikan nantinya itu harus satu arah. Nah, ini perlu sebenarnya evaluasi, analisis, studi yang komprehensif sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa penanganan dalam satu titik kemacetan itu serta-merta seharusnya harus ditinjau secara kawasan. Nah, boleh jadi bahwa saat kita menyelesaikan dalam satu spot di kemacetan itu berdampak terhadap daerah yang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sebenarnya dengan program yang sudah dilakukan oleh kepolisian, kemudian dinas terkait dari perhubungan untuk melakukan suatu pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan seperti ATCS, SSE oleh dinas terkait, kerjasama antara kepolisian dan dinas, itu adalah satu langkah sebenarnya untuk mengantisipasi kita pemecahan suatu spot kemacetan dengan meninjau ke seluruh jaringan, kira-kira seperti itu. Itu adalah suatu langkah, menurut saya adalah langkah yang baik. Nah, kedepannya mungkin ada suatu combine dengan pelayanan terhadap angkutan.
pelayanan lalu lintas itu hanya untuk pengguna kendaraan pribadi. Jadi kendaraan pribadi. Cuman bagaimana sebenarnya kita bisa memindahkan kendaraan pribadi tersebut menggunakan angkutan bersama, angkutan massal ini yang harus diperhatikan karena perkembangan transportasi ke depan itu adalah perkembangan menggunakan alat transportasi bersama. Kira-kira seperti itu. Nah, terima kasih Prof. Nah, yang terakhir adalah menurut Profesor sendiri, apa sih harapan untuk selanjutnya? Bahwa untuk meningkatkan keselamatan bertransportasi itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Artinya apa? Kita harus bersinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dengan dinas-dinas terkaitnya, kemudian dari penggunanya, artinya pengemudi, kemudian apakah itu organisasi organdanya, itu sama-sama bersama-sama untuk mau mewujudkan daripada keselamatan bertransportasi ini. Tidak bisa tidak, karena apabila hanya satu pihak yang melakukan, niscaya hal ini sulit untuk diwujudkan. Kira seperti itu. Wah, berarti kesimpulan yang bisa saya ambil nih Prof dalam perbincangan pada saat ini adalah masalah transportasi itu bukan menjadi tanggung jawab satu instansi saja ya Prof, melainkan semua ikut bergabung atau ikut serta dalam permasalahan tersebut, terutama pengguna jalan. Ya nggak? Selanjutnya Prof, dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara yang ke-65, kiranya Profesor beri ucapan dan harapan ke depannya bagi polisi lalu lintas di Indonesia. Kepada rekan-rekan saya polisi lalu lintas, kenankan saya untuk mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-65. Semakin semangat, semakin jaya dan dicintai masyarakat. Dan mari kita sama-sama di usia yang sudah semakin matang ini, mari kita wujudkan, mari kita tingkatkan bertransportasi berkeselamatan, keselamatan bertransportasi. To zero accident. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Maaf sudah menyita waktu kerjanya Prof. Semoga sehat selalu dan apa yang ingin Prof cita-citakan dalam polisi lalu lintas Indonesia ini bisa menjadi lebih baik. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak sudah didatangin ke ruang-ruang yang, mohon maaf nih, berantakan jadinya. Ya, itu tadi perbincangan kita dengan Profesor Irfan tentang transportasi. Harapan saya adalah transportasi di Banjarmasin ini semakin baik dan semakin baik seterusnya. Dadah!